الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الصبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرشد الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون fattaquh faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, tiada kata yang paling indah terlontar dari hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan di dunia ini. Wabil khusus dua nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan dengan dua nikmat tersebut nanti Allah ganjar kita dengan pahala syurganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, kekasih Tuhan, penghulu para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita dan seluruh keluarga besar kita memperoleh syafaat uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, maka setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Selalu saja kita diberikan ujian oleh Allah di dunia ini, baik sendiri maupun melalui orang lain. Ada orang yang diuji di dalam rumah tangganya, ada yang orang diuji dengan pekerjaannya, ada orang yang diuji dengan lingkungannya. Seluruh dari kita pasti bertemu dengan masalah-masalah itu. Setiap hari, hari demi hari akan kita lalui sampai nanti hayat yang ada dalam tubuh kita ini Allah cabut rohnya dan selesailah tugas kita di dunia. Untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, Allah memberikan pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam mengarungi ujian di dunia ini, setidaknya Allah berikan 5 hal untuk kita pelajari dan kita lakukan di dunia ini. Ada 5 hal itu. Yang pertama adalah, kata Allah, untuk mengatasi kehidupan kita di dunia ini adalah yang pertama, Allah berfirman, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan berikan apa yang kau pinta kepadaku. Aku akan ijabah apa yang kau perkenankan kepadaku. Aku akan kabulkan seluruh permohonan-permohonanmu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ad-du'a, kata baginda Rasul, silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman.
Kalau kita memiliki masalah, bermohonlah kepada Allah. Bila kita menginginkan keinginan sesuatu, mintalah kepada Allah. Apa yang kita mintakan kepada Allah itu, Allah akan ijabah. Dalam bentuk apa? Setidaknya 3 hal ketika Allah mengijabah doa kita. Yang pertama, ketika kita bermohon kepada Allah, berdoa kepadanya, maka yang pertama adalah Allah langsung ijabah doa kita. Cash and carry. Kita meminta kepada Allah, maka Allah berikan apa yang kita minta itu. Atau yang kedua, Allah ganti dengan yang lain. Ketika kita meminta A, Allah bisa berikan B atau C atau yang lainnya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu yang mana yang tepat untuk hambanya tersebut. Atau yang ketiga, Allah tunda apa yang kita inginkan itu di suatu tempat nanti, di suatu waktu nanti, atau nanti di akhirat. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Ada yang memintanya hari ini, bukan hari ini Allah berikan. Allah ulur waktunya, bisa bulan depan, bisa tahun depan, atau puluhan tahun yang akan datang. Ketika tepat waktunya, Allah akan berikan apa yang dimintakan oleh kita ketika itu. Kenapa? Mungkin Allah ingin terus berlama-lama dengan hambanya. Ketika hambanya tersungkur kepadanya, bermunajat kepadanya, di tengah malam dengan linangan air mata bermohon kepada Allah. Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hambaku bermohon kepadaku. Tangguhkan apa yang dia inginkan itu. Aku ingin berlama-lama dengannya. Aku masih menginginkan, merindu terhadap permohonannya itu. Rindu terhadap munajat-munajatnya di tengah malam, di waktu sujudnya kepada aku. Tapi ketahuilah bahwa seluruh permohonan kita itu Allah ijabah. Allah perkenankan doa-doa kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Mohonkan apapun itu. Bahkan yang di luar nalar kita, yang kita tidak mampu, Allah Maha segala-galanya. Allah bisa mampukan apa yang kita tidak mampu itu. Bermohonlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang kedua, kata Allah, Udhkurni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Inilah yang agak sulit bagi kita, mengingat Allah. Apalagi ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, kita biasanya lupa siapa yang memberikan nikmat itu kepada kita. Ketika diberikan sedikit saja nikmat oleh Allah, kita lupa. Tapi ketika dicabut nikmat itu oleh Allah, barulah kita ingat kepada Allah. Untuk apa mengingat Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah, dengan banyak-banyak mengingat Allah, hati ini akan tenang. Bukankah kita ingin hidup dengan tenang? Bukankah kita ingin hidup dengan damai, dengan senang? Banyak orang yang diberikan harta, rumah mewah, mobil bagus, tapi hatinya tidak tenang. Kamarnya lux, bagus kamarnya. Tempat tidurnya dia beli lebih mahal. AC-nya dia beli AC yang termahal. Ruangannya dingin. Bahkan lantainya diberikan karpet yang mewah. Semuanya ada di dalam kamarnya. Tapi dia tidak bisa tidur ketika waktunya tidur. Bahkan dia butuh pil tidur untuk bisa tidur. Oke, itu pun hanya sejam dia tidur, lalu dia terbangun, tersentak dari tidurnya, gelisah kembali. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin ketenangan. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati ini akan tenang. Hidup ini akan tenang. Keluarga kita akan tenang. Dengan banyak-banyak mengingat Allah. Yang ketiga adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan cukupkan kehidupan. Ketika kita sudah berusaha semampu tenaga kita, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita hanya disuruh untuk berusaha semampu tenaga kita, bukan berdiam diri menunggu harta turun dari langit. Kita disuruh untuk berusaha oleh Allah, keluar dari rumah kita untuk mencari rezeki. Maka ketika kita sudah berusaha, maka serahkan semuanya kepada Allah. Fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan kehidupan kita itu. Yang kita butuhkan kecukupan. Karena ketika orang diberikan banyak, kalau dia tidak merasa cukup, sampai kapanpun dia akan pernah cukup. Kalaulah satu buah gunung emas diberikan kepada seseorang, pasti dia menginginkan satu gunung emas yang lain. Ketika diberikan 2 gunung emas kepada dia, dia pasti menginginkan gunung emas yang ketiga. Terus nafsu itu akan selalu menginginkan yang lebih. Tidak diberikan rasa cukup di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Bertawakallah kepada Allah. Allah akan berikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat itu. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri berapapun yang kita miliki hari ini. Syukuri apapun yang kita terima hari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Mungkin nominalnya tidak bertambah, Bapak. Mungkin nominalnya tetap segitu-gitu juga. Tapi bisa jadi keberkahan di dalamnya. Bisa jadi manfaat dari harta tersebut. Kalau nominalnya bertambah, tapi bertambah juga pengeluaran kita, untuk apa? Tapi nominalnya tetap, manfaat dari nominal itu bisa memberikan yang lainnya. Ketika uang 50.000 hanya untuk makan kita satu hari, tapi dengan uang 50.000 kita bisa makan untuk beberapa orang keluarga kita. Itulah keberkahan di dalamnya. Ada orang sekali duduk makan di restoran sendiri, habis 1 juta rupiah. Tapi ada satu keluarga, sebulan atau setengah bulan, uang 1 juta itu bisa untuk makan keluarganya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, yang kelima, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan 2 hal kepada orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah dia akan memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya. Ketika dia bertemu dengan suatu permasalahan, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah berikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga. Kalau rezeki yang dia duga itu biasa, tapi ada rezeki yang tidak pernah kita duga Allah berikan kepada kita. Berapa banyak rezeki Allah berikan kepada kita tidak kita duga? Banyakkan mana antara yang diduga dengan yang tidak diduga Allah berikan kepada kita. Orang yang bertakwa Allah berikan 2 hal. Dan selalu setiap Jumat disampaikan di dalam khutbah, di dalam mimbar ini, bertakwalah kepada Allah dengan semampu-mampu kita untuk bertakwa kepada-Nya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita solusi kehidupan-kehidupan kita, dan Allah berikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Mudah-mudahan 5 hal ini, khutbah yang singkat ini, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, untuk mengatasi seluruh masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima ibadah-ibadah kita, Allah terima doa-doa kita, Allah
jadikan seluruh amal ibadah kita ini nanti dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah cabut kita nanti di akhir hayat kita itu dengan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. عباد الله اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا واحسنوا لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابتي أجمعين وخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعهم إلى يوم الدين وعن جميعا وعن المسلمين وعن عباد الله الصالحين من أمتي خير النبيين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا في العراق في بورما في كل مكان والزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.